Pada bab ini, kita akan mempelajari Ivan Pavlov dan teori classical conditioning. Yang pertama itu ada pengembangan condition reflex yang diuji cobakan pada anjing. Anjing yang mengeluarkan air liur tidak hanya saat disajikan makanan, tetapi saat ia mendengar suara yang berkaitan dengan makanan, seperti suara piring atau langkah kaki orang yang suka membakwa makanan, atau disebut refleks psikis. Yang kedua, itu ada eksperimen dasar yang dilakukan oleh Pavlov. Ia menggunakan bel sebagai stimulus atau stimulus terkondisi CS dan menggunakan stimulus dengan pemberian makanan, yaitu stimulus tidak terkondisi US. Kemudian, anjing langsung mengeluarkan air liur atau CR ketika mendengar bel tanpa diberi makanan. Yang ketiga itu terdapat penguatan, di mana penguatan ini digunakan agar respon terbiasa pada anjing tidak hilang dan menetap dalam jangka waktu yang lama. Nah, selanjutnya ada prinsip utama, yaitu generalisasi. Generalisasi ini, anjing tidak hanya bereaksi terhadap stimulus bel dengan frekuensi tertentu, tetapi anjing juga bereaksi ketika mendengar sesuatu yang suaranya mirip dengan bel. Kemudian yang kedua itu ada diskriminasi. Di sini anjing hanya bereaksi terhadap stimulus yang terbiasa ia dengar, contohnya bel, tetapi ia mengabaikan stimulus yang mirip dengan bel. Yang terakhir itu ada pengkondisian tingkat tinggi, di mana pada pengkondisian ini bentuk pembelajaran yang melibatkan dua tahap pengkondisian. Jadi pada pengkondisian ini dianggap lebih kuat daripada prinsip yang lainnya. Selanjutnya, kita mempelajari eksperimen dan konsep teoritis utama. Yang pertama itu ada extinction dan pemulihan spontan, di mana extinction ini adalah jika CS atau suara bel diberikan tanpa diikuti oleh US atau makanan, maka air liur anjing atau CR akan berkurang bahkan menghilang. Jadinya dapat disimpulkan bahwa hubungan antara CS dan US itu tidak permanen. Selanjutnya, pada nomor yang sama terdapat pemulihan spontan, yaitu respon terkondisi dapat muncul kembali setelah waktu istirahat meskipun tanpa penguatan baru. Jadi dapat diindikasikan bahwa asosiasi yang telah dipelajari tidak sepenuhnya hilang, tapi anjing pada saat itu hanya tertekan. Yang kedua ada hubungan optimal antara CS dan US. Di sini kita menyebutkan tentang durasi. Waktu optimal pada pengkondisian CS dan US atau suara bel dan makanan yang efektif itu sekitar setengah detik. Yang terakhir itu ada teori Rescorla-Wagner atau kontingensi dalam pengkondisian. Jadi, menurut teori Rescorla ini, classical conditioning lebih dipengaruhi oleh sebab akibat daripada oleh ruang dan waktu. Eksperimen Learn Helplessness. Eksperimen ini dilakukan oleh Martin Seligman, di mana anjing dibagi menjadi 3 kelompok, yaitu anjing A yang bisa menghentikan kejut listrik dengan memencet tombol, anjing B yang menerima kejut listrik tetapi tidak bisa menghentikannya, dan anjing C yang tidak menerima kejut listrik. Eksperimen tersebut memberikan output atau menghasilkan temuan bahwa anjing yang belajar bahwa mereka tidak dapat lolos dari kejut listrik, ketika mereka diberikan peluang melarikan diri atau menghindari kejut listrik, justru gagal melompati penghalang, menjadi pasif dan menyerah dengan tidak mencoba melarikan diri. Lalu dampaknya pada manusia adalah ketika individu berada dalam situasi tertekan dengan berbagai tantangan hidup, cenderung rentan mengalami stres bahkan depresi dengan menyerah, merasa tidak berdaya, dan tidak mampu mengatasi keadaan negatif. Teori classical conditioning ini dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, misalnya dalam konteks psikologi klinis, di mana teori Pavlov digunakan dalam terapi fobia, kecemasan, dan PTSD dengan membantu individu menghadapi dan mengatasi ketakutannya. Lalu dalam dunia medis, teori ini digunakan untuk mengubah respon tubuh terhadap obat-obatan. Dan dalam ranah pendidikan, di mana teori ini dapat membantu pengembangan metode belajar yang efektif. Evaluasi terhadap teori Pavlov. Dalam kontribusinya, Pavlov memberi kontribusi besar dalam memahami bagaimana perilaku belajar terbentuk melalui asosiasi. Eksperimennya menghasilkan temuan bahwa perilaku dapat dimodifikasi melalui pengaturan stimulus yang terkontrol. Selain itu, teori Pavlov ini juga mendapat beberapa kritikan. Yang pertama, generalisasi dari hasil hewan ke manusia. Temuan Pavlov pada hewan tidak selalu dapat diterapkan langsung pada manusia, mengingat kompleksitas kognitif manusia yang lebih tinggi. Lalu yang kedua, pendekatan yang terlalu mekanis. Teori Pavlov cenderung menekankan pada aspek fisiologis dan mengabaikan peran kognitif dalam pembelajaran. Masuk ke bagian William K. Estes. Major Theoretical Concept adalah sebuah konsep utama mengenai elemen stimulus dan respon yang terlibat dalam pembelajaran.
Estes mengembangkan teori pembelajaran statistik yang dikenal sebagai stimulus sampling theory. Teori ini menggunakan konsep probabilitas atau kemungkinan untuk pembelajaran. Dalam hal ini, pembelajaran akan merujuk kepada pertama, ada generalization atau generalisasi, yaitu respon terhadap stimulus yang mirip dengan stimulus pelatihan. Contohnya, bila anjing dilatih untuk mendengar suara bel, ada probabilitas atau kemungkinan jika anjing tersebut akan merespon dengan bunyi yang suaranya mirip dengan bel. Lalu, ada extinction atau kepunahan, yaitu ketika stimulus terkondisi tidak diikuti dengan stimulus penguat, maka respon yang didapatkan akan menurun, menghilang, atau menjadi berbeda. Lalu, ada spontaneous recovery atau pemulihan yang spontan, yaitu munculnya kembali respon terkondisi yang sebelumnya menghilang atau berubah karena stimulus yang sebelumnya tidak tersedia menjadi tersedia kembali. Lalu ada juga probability matching atau pencocokan probabilitas, yaitu kecenderungan subjek untuk memilih opsi yang saling sering muncul. Menurut teori Estes, pengalaman membentuk hubungan antara stimulus dan respon, sehingga kita cenderung mengulang pilihan yang berhasil. Ini menjelaskan mengapa kita sering memilih hal yang sama dalam berbagai situasi yang berbeda. Kita masuk ke model pembelajaran Markov dari Estes, yang merupakan salah satu kontribusi utama dalam teori pembelajaran statistik yang menggabungkan konsep-konsep probabilistik dengan pendekatan stimulus respon. Model ini menjelaskan proses pembelajaran sebagai perubahan yang tiba-tiba atau spontan dalam probabilitas respon, bukan perubahan yang terjadi secara bertahap. Berikut adalah konsep-konsep dasar dalam model Markov. Yang pertama, probabilistik, yaitu semua teori pembelajaran statistik bersifat probabilistik atau berkemungkinan, yang artinya juga variabel dependen yang dipelajari adalah probabilitas atau kemungkinan dari respon yang didapatkan. Lalu kita memiliki pembelajaran incremental versus all or none, yaitu merupakan sebuah perdebatan antara Thorndike dan Guthrie. Thorndike berpendapat bahwa pembelajaran yaitu terjadi secara bertahap, sedangkan Guthrie berpendapat kalau pembelajaran itu terjadi secara langsung atau spontan. Lalu ada proses Markov, yaitu perubahan langkah yang tiba-tiba atau spontan dalam probabilitas respon. Ini akan berlawanan dengan perubahan yang relatif lambat dan bertahap, yang biasanya terlihat dari percobaan ke percobaan. Masuk ke bagian aplikasi dan temuan penelitian. Jadi dalam penelitian dengan pembelajaran asosiasi berpasangan, Estes menggunakan model di mana individu ditunjukkan anggota pertama dari pasangan dan harus memilih respon yang benar dari 4 pilihan. Probabilitas menebak dengan benar pada percobaan pertama adalah 0,25. Jika seseorang menebak dengan benar pada satu percobaan, probabilitas menebak benar pada percobaan berikutnya menjadi 1 dan tetap ada di angka 1. Ini menunjukkan bahwa pembelajaran terjadi secara all or none atau spontan, di mana respon yang benar dipertahankan setelah percobaan yang benar pertama kali ketika data dari semua peserta disatukan. Probabilitas rata-rata membuat respons yang benar disingkat seiring bertambahnya jumlah orang yang masuk ke dalam keadaan pembelajaran. Ini menghasilkan kurva pembelajaran yang tampak bertahap pada tingkat populasi, meskipun sebenarnya terjadi secara spontan atau all or none pada tingkatan individu. Implikasi teoritis. Model Markov dari Estes menantang pandangan bahwa pembelajaran selalu merupakan proses bertahap. Sebaliknya, temuan Estes menunjukkan bahwa banyak proses pembelajaran terjadi secara tiba-tiba dan lengkap pada titik tertentu. Dengan kata lain, seseorang berada dalam keadaan tidak belajar hingga mereka sepenuhnya mempelajari sesuatu dalam satu percobaan. Setelah itu, probabilitas respon yang benar tetap konstan. Pendekatan ini menawarkan perspektif yang cukup unik dalam memahami bagaimana pembelajaran terjadi dalam berbagai konteks eksperimental, khususnya dalam situasi di mana perubahan cepat dalam pengetahuan atau keterampilan lebih mungkin terjadi dibandingkan dengan perubahan yang bertahap. Estes dan psikologi kognitif. Estes tetap menjadi seorang penganut teori kontiguitas, tetapi dalam tahun-tahun terakhirnya, ia semakin menekankan mekanisme kognitif dalam analisis belajarnya. Teorinya berkembang dari pemahaman mekanis sederhana menjadi model yang lebih kompleks, yang mempertimbangkan peran penting dalam memori dalam perilaku. Menurut Estes, stimulus tidak hanya memicu respon secara langsung, tetapi juga memicu ingatan akan pengalaman sebelumnya yang kemudian akan berinteraksi dengan stimulasi saat ini untuk menghasilkan perilaku dan respon. Cognitive Array Model oleh Estes. Model satu ini adalah pengembangan dari teori stimulus sampling teori yang lebih fokus pada proses pengklasifikasian dan kategorisasi informasi. Model ini membandingkan stimulus baru dengan peta mental yang sudah ada. Jika cocok, stimulus baru akan dikelompokkan ke dalam kategori yang sesuai, namun jika tidak cocok, peta mental tersebut akan diperbarui untuk mengakomodasi informasi baru. Dengan kata lain, model ini menjelaskan bagaimana kita belajar dan beradaptasi dengan lingkungan yang terus berubah melalui pembentukan dan pembaruan skema mental. Status terkini model matematika pembelajaran. Model matematika dalam pembelajaran adalah pendekatan yang relatif baru dalam psikologi. Upaya ini bertujuan untuk menggambarkan proses pembelajaran menggunakan formulasi matematika presisi. Nah, jadi model yang belum banyak memberikan informasi mengenai sifat pembelajaran matematika dalam salah satunya itu adalah kontribusi utama, yaitu model matematika telah memungkinkan deskriptif yang lebih akurat tentang fenomena yang telah dipelajari selama bertahun-tahun dengan istilah yang kurang presisi. Kekurangan dalam model matematika pembelajaran. Model matematika pembelajaran saat ini tidak memiliki tema menyatu yang dapat menghubungkan berbagai fenomena yang dijelaskan. Yang ketiga, ada hubungan dengan neurobiologi. Nah, neurobiologi itu
Meskipun Estes merumuskan teorinya sebagai fungsi matematika tanpa berusaha untuk menunjukkan apa yang sebenarnya terjadi dalam organisasi, beberapa penelitian terbaru telah mengidentifikasikan kemungkinan substrat neural yang mencerminkan perhitungan Estes. Nah, jadi dari kesimpulan model matematika pembelajaran itu, dia tuh dapat memberikan kerangka kerja yang lebih presisi untuk memahami proses pembelajaran, tetapi masih memerlukan pengembangan lebih lanjut untuk mengintegrasikan berbagai aspek pembelajaran ke dalam sebuah model yang lebih terpadu dan dapat diaplikasikan secara luas. Evaluasi teori Estes. Jadi teori Estes itu khususnya stimulus sampling theory (SST) dianggap sebagai salah satu model matematika pembelajaran paling berpengaruh pada abad ke-20. Karena teori itu tuh memperkenalkan pendekatan baru yang lebih terfokus pada kuantifikasi proses pembelajaran melalui prinsip-prinsip probabilitas. Terus kemudian tapi dari teori tersebut sering mendapatkan kritik karena ruang lingkupnya yang terbatas dibandingkan dengan teori pembelajaran lainnya yang lebih ambisius. Contohnya yang pertama itu ada kontribusi. Nah, jadi Estes berkontribusi secara signifikan dalam mengubah arah teori pembelajaran menuju bidang yang lebih kognitif, ditandai dengan anggunan formal dan presisi konseptual yang didasarkan pada pengamatan empiris. Terus di sini juga ada kritik. Jadi teori Estes juga mendapatkan berbagai kritik. Salah satu kritiknya adalah bahwa teori ini memiliki ruang lingkup yang terlalu terbatas. Jadi dalam ringkasan bab, William K. Estes memimpin tren dalam meneliti sistem-sistem kecil dan spesifik dalam teori pembelajaran. Ia dikenal karena pengembangan teori pembelajaran statistik yang menjelaskan proses pembelajaran melalui persamaan matematika sederhana dan teori probabilitas. Estes juga menekankan bahwa pembelajaran terjadi secara tiba-tiba dan sempurna, bukan secara bertahap. Selanjutnya, kita akan membahas teori Edwin Roy Guthrie. Edwin Roy Guthrie lahir pada 9 Januari 1889 di Lincoln, Amerika Serikat. Ia menempuh pendidikan di bidang filsafat di Universitas Nebraska untuk S1 dan S2, dan Universitas Pennsylvania untuk S3. Guthrie berkarir sebagai instruktur dan kemudian menjadi kepala Departemen Psikologi di Universitas Washington, dan juga pernah bertugas di militer selama Perang Dunia I. Guthrie wafat pada 23 April 1959 di Seattle, Washington. Salah satu karyanya yang terkenal adalah buku The Psychology of Learning pada tahun 1935. Guthrie memiliki banyak prestasi, termasuk menjadi Presiden American Psychological Association atau APA pada tahun 1945 dan menerima Gold Medal Award pada tahun 1958. Kontribusinya dalam psikologi terutama berfokus pada pembelajaran dan perilaku manusia, menjadikannya salah satu tokoh penting dalam bidang ini. Teori utama Guthrie adalah The One Law of Learning, atau yang dikenal sebagai hukum kontinuitas pembelajaran. Inti dari teori ini adalah bahwa kombinasi stimulus yang menyertai suatu gerakan akan cenderung diikuti oleh gerakan itu jika gerakan itu muncul kembali. Jadi dengan kata lain, jika kita pernah merespon sesuatu di situasi tertentu, nah kita cenderung akan melakukan hal yang sama saat berada dalam situasi yang serupa. Guthrie juga dikenal dengan konsep one trial learning atau pembelajaran satu uji coba. Jadi teori ini menyatakan bahwa pola stimulus dapat diperoleh kekuatan asosiatif penuh pada saat pertama kali dipasangkan dengan respon. Jadi hal ini berarti bahwa pembelajaran dapat terjadi dalam satu kali percobaan ketika hubungan antara stimulus dan respon mencapai kekuatan penuh. The Regency Principle, prinsip keterbaruan, merupakan respon yang muncul terakhir kali dalam keadaan tertentu akan menjadi kecenderungan yang akan kita lakukan ketika keadaan tersebut muncul kembali. Prinsip ini sangat menekankan pada pentingnya konteks terakhir dalam mempengaruhi hubungan antara rangsangan dan suatu respon. Rangsangan oleh gerakan. Guthrie menjelaskan bahwa setiap gerakan yang dilakukan oleh suatu organisme akan menghasilkan stimulus baru yang kemudian dapat memicu respon berikutnya. Seperti tindakan fisik dapat menghasilkan stimulus internal yang menjadi bagian proses pembelajaran, yang dimana pembelajaran bukan hanya antara stimulus eksternal dan suatu respon overt, tetapi antara stimulus internal yang dihasilkan oleh suatu gerakan. Contohnya adalah ketika seseorang mendengar telepon berbunyi, mereka akan bangkit dari kursi yang kemudian menghasilkan rangsangan baru yang membuat mereka berjalan ke arah telepon tersebut dan seterusnya. Apakah kalian tahu mengapa latihan dapat meningkatkan suatu kinerja? Menurut Guthrie, hubungan antara stimulus dan respon cenderung bersifat sementara dan perlu dipertahankan melalui latihan yang berulang.
Dengan demikian, latihan yang berulang dapat memperkuat dan mempertahankan hubungan antara stimulus dan respon, sehingga meningkatkan kinerja individu dalam melakukan suatu tindakan yang spesifik. Tindakan sendiri adalah perubahan-perubahan yang dapat ditimbulkan oleh lingkungan, seperti makan, minum, lempar bola, dan membaca buku. Guthrie juga mengakui bahwa walaupun pembelajaran terjadi dalam satu kali percobaan, latihan tetap penting karena memperbanyak asosiasi antara stimulus dan respon. Latihan memungkinkan suatu respon yang diinginkan lebih sering muncul dalam berbagai situasi dan dengan berbagai stimulus. Guthrie on reinforcement. Tidak seperti teori-teori lainnya yang mengutamakan penguatan sebagai elemen penting dalam pembelajaran, Guthrie memandang penguatan sebagai suatu yang hanya mengubah kondisi stimulus, sehingga mencegah proses unlearning atau melupakan. Dia sangat menganggap bahwa penguatan tidak secara langsung mempengaruhi kekuatan asosiasi, stimulus, dan respon. Dalam pandangan Guthrie, penguatan lebih tentang mengubah konteks stimulus dan memungkinkan suatu individu untuk menjauh dari situasi sehingga asosiasi yang dipelajari sebelumnya tidak hancur. Selanjutnya ada eksperimen Curtin-Harten. Jadi dalam teori ini merupakan teori pembelajaran satu uji coba, yang dimana kucing ditempatkan dalam kotak teka-teki dan harus mempelajari cara melarikan diri. Nah, hasilnya bahwa pembelajaran yang terjadi dengan sangat cepat dan respon yang konsisten akan menghasilkan stimulus yang ada saat respon terakhir yang berhasil dilakukan. Jadi, ketika suatu saat kucing tersebut ditempatkan dalam keadaan atau situasi yang sama, yaitu ketika berada di dalam kotak teka-teki, maka kucing tersebut telah tahu bagaimana cara untuk melarikan diri. Dan kucing tersebut akan merespon dengan hal yang sama ketika terakhir kali ia terjebak di dalam situasi dan kondisi yang sama saat berada di dalam kotak teka-teki tersebut. Selanjutnya ada forgetting according to Guthrie. Jadi Guthrie di sini berpendapat bahwa lupa merupakan proses dari unlearning aktif, yang artinya ketika terjadi respon yang baru dipelajari, hal tersebut dapat menggantikan respon lama dalam situasi yang sama. Tetapi bisa juga bahwa asosiasi stimulus respon itu tetap ada hingga respon yang berbeda dilakukan dalam kondisi yang sama, atau ketika stimulus yang berbeda muncul kembali dalam situasi yang sama. Ini kita memiliki 3 cara untuk menghentikan kebiasaan, yaitu metode ambang batas atau threshold method, yaitu yang memperkenalkan stimulus pada intensitas rendah secara bertahap, yang memberikan hasil membuat individu terbiasa dengan stimulus tanpa melakukan kebiasaan buruk. Lalu ada metode respon tak serasi atau incompatible response method, yaitu memperkenalkan stimulus baru untuk mengganti respon ke arah yang lebih positif. Dan terakhir, metode kelelahan atau fatigue method, yaitu individu dipaksa melakukan respon kebiasaan yang tidak diinginkan secara berulang dengan hasil akan memberikan rasa kelelahan dan ingin berhenti. Selanjutnya terdapat Foick's Formalization of Guthrie's Theory. Di sini menjelaskan terdapat 4 prinsip. Yang pertama terdapat Principle of Association atau prinsip asosiasi, yang menjelaskan bahwa proses pembelajaran dapat terjadi ketika stimulus dikaitkan dengan respon yang baru ketika berada dalam situasi atau kondisi tertentu. Yang kedua, terdapat Principle of Posterity atau prinsip terakhir. Hal ini adalah respon yang lama dapat digantikan dengan respon yang baru karena seringnya terjadi paparan yang berulang. Nah, hal ini itu dikarenakan stimulus tertentu muncul karena respon terbaru disandingi dengan stimulus. Yang ketiga disebut dengan Principle of Response Probability atau prinsip respon probabilitas. Nah, hal ini merupakan seberapa sering stimulus yang relevan muncul pada lingkungan yang baru. Jadi, respon ini dapat dipelajari dengan intensitas yang berbeda sesuai dengan faktor lingkungannya. Dan yang keempat, ada Principle of Dynamic Situation atau prinsip situasi dinamis. Nah, hal ini menjelaskan bahwa pembelajaran merupakan proses yang terus-menerus beradaptasi karena dipengaruhi oleh 2 faktor. Yang pertama, terdapat faktor eksternal atau lingkungan, dan yang kedua, terdapat faktor internal atau faktor motivasi dan keadaan emosional yang berasal dari dalam dirinya sendiri atau berasal dari individu itu sendiri.
Masuk ke bagian Guthrie on Education atau Guthrie dalam pendidikan. Yang pertama kita memiliki latihan dan repetisi, yaitu setiap hal perlu dipelajari kembali secara berulang kali dalam berbagai konteks yang berbeda. Lalu kita memiliki teori transfer dalam pendidikan, yaitu pendidikan formal dapat dikolaborasikan dengan praktek atau disetting menyerupai situasi di dalam kehidupan nyata. Terakhir, kita memiliki praktik pembelajaran untuk transfer maksimal, yaitu seiring berjalannya waktu dalam kondisi yang akan dihadapi ketika dalam situasi yang nyata.